Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak bulan Mei tahun 2026. Pertama-tama, kita mulai dari zodiak Aries. Untuk teman-teman Aries Sun, Moon, atau Ascendant, tema utama kalian di bulan Mei ini adalah ambisi pribadi dan keuangan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu mengenai energi Mars dan Saturnus di rumah ke-1 kamu. Mars di rumah ke-1 itu artinya ambisi pribadi. Jadi pada fase ini seharusnya kalian lebih bersemangat dalam mengejar cita-cita dan mengejar harapan kalian. Cuman di sini ada planet Saturnus. Saturnus itu sifatnya memberi cobaan, sehingga kamu mungkin akan merasa untuk mencapai tujuan tersebut prosesnya sangat lambat dan penuh dengan rintangan. Tapi kalian perlu ingat bahwa Saturnus itu menempa kalian. Jadi kalau kalian bisa melalui hambatan ini, melalui rintangan ini, hasilnya akan sangat berbuah. Kalian akan menjadi sosok yang disiplin, yang gigih, dan tahan dalam menghadapi tekanan. Cuman buat kalian yang ambisi pribadinya masih tahap meraba-raba, belum yakin 100%, kemungkinan besar ini akan menjadi tahap eliminasi terhadap keinginan-keinginan atau ambisi kamu. Karena selain ada energi Saturnus, rumah ke-1 kamu juga bersinggungan dengan energi Pluto. Jadi di sini bisa diartikan ada sebuah transformasi dalam ambisi kamu. Entah itu kamu akan semakin kuat dalam mengejar impian kamu, dalam mengejar ambisi kamu, atau kamu akan mengeliminasi tujuan atau ambisi yang terasa tidak realistis. Itu adalah energi dari rumah ke-1. Sekarang kita akan membahas rumah kedua, yaitu rumah keuangan. Awal bulan Mei sampai pertengahan Mei, Merkurius dan Matahari ada di rumah kedua. Artinya adalah kamu akan concern atau menaruh perhatian lebih terhadap keuangan. Kamu mungkin akan belajar mengenai pajak, kamu mempelajari pemasukan dan pengeluaran kamu. Intinya kamu akan sangat tertarik mengenai arus kas keuangan kamu. Lalu di pertengahan sampai akhir bulan Mei, Mars akan masuk ke rumah kedua kamu. Nah, di sini kamu harus berhati-hati. Karena Mars sifatnya itu impulsif, sifatnya spontan, tergesa-gesa. Maka di sini bisa diartikan kamu rentan mengalami kebocoran keuangan. Kamu mungkin lebih spontan, lebih impulsif dalam berbelanja, atau kamu bisa cenderung tidak berhati-hati dalam berinvestasi. Jadi di pertengahan sampai akhir Mei ini, kamu perlu hati-hati mengenai keuangan kamu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi Pluto. Pada tanggal 7 Mei, Pluto mengalami retrograde di rumah ke-11 kamu. Artinya di situ ada evaluasi komunitas. Buat kamu yang sekarang berada di suatu komunitas, di suatu organisasi, kamu mungkin akan merasakan beberapa orang ingin menghalangi ambisi kamu. Kamu mungkin merasa di sekitar kamu lingkungannya terlalu toksik. Kamu menjadi sulit berkembang atau energi kamu merasa terkuras oleh orang-orang sekitar kamu. Ini adalah energi Pluto retrograde. Jadi kamu perlu berhati-hati, perlu mengevaluasi terhadap orang-orang sekitar kamu. Jika kamu merasa orang-orang sekitar kamu hanya membuatmu capek hati dan capek batin, sebaiknya kamu tinggalkan saja. Atau rumah ke-11 juga bisa diartikan sebagai transformasi ambisi. Jika kamu saat ini melihat cara kamu dalam mencapai ambisi kamu terasa mandet atau ada yang kurang, kamu di sini bisa merubah total cara kamu selama ini, cara kamu menuju ambisi kamu. Misalnya sebelumnya kamu menggunakan cara-cara tradisional dan cara-cara yang kurang efektif. Mungkin kamu di sini akan mulai menggunakan teknologi-teknologi seperti AI untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan kamu. Jadi energi Pluto retrograde di rumah ke-11 itu bisa diartikan dua hal, yaitu evaluasi komunitas, lingkungan sekitar kamu, dan evaluasi tujuan jangka panjang, yaitu cara kamu dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai asmara. Mengenai kehidupan asmara, planet Venus berada di rumah ketiga. Artinya kehidupan sosial kamu akan ramai. Kamu mungkin akan sering berkumpul bersama teman atau curhat mengenai pekerjaan kamu ke teman-teman kamu. Tapi yang perlu dititik beratkan di sini, bagi kalian yang masih single, di bulan Mei ini energi percintaan lebih bersifat benih-benih. Tapi meskipun kehidupan sosialmu ramai, di sini kamu juga perlu ingat bahwa kamu juga sibuk dengan pekerjaan kamu. Sehingga hal-hal yang mengenai percintaan mungkin akan terabaikan. Ini buat kalian yang masih single. Tapi buat kalian yang sudah memiliki pasangan, awal Mei sampai pertengahan Mei bisa dibilang cukup stabil. Namun dari pertengahan sampai akhir Mei, kamu perlu hati-hati karena di situ planet cinta yaitu planet Venus bersinggungan dengan Neptunus dan Saturnus. Artinya di situ bisa terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi. Pasangan kamu mungkin menganggap pemikiran kamu mengenai percintaan tidak realistis atau sebaliknya. Dan bisa juga karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu pun menjadi mengabaikan kehidupan percintaan kamu. Jadi hal seperti ini perlu diperhatikan bagi kalian yang sudah memiliki pasangan. Selanjutnya zodiak Taurus. Untuk teman-teman Taurus Sun, Moon, atau Ascendant, di awal bulan Mei, kalian masih sibuk dengan hal-hal di balik layar. Kalian sedang melakukan persiapan-persiapan untuk masa depan kalian. Mungkin yang kalian lakukan saat ini belum terlihat hasilnya. Tapi apa yang kamu lakukan saat ini sangatlah penting. Karena apa yang kamu lakukan, kamu meyakininya sebagai sebuah fondasi untuk membangun masa depan kamu.
Dan apa yang kamu lakukan juga dapat menenangkan pikiran kamu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai energi matahari, Merkurius, dan Venus. Untuk awal bulan Mei sampai pertengahan Mei, Matahari dan Merkurius berada di rumah pertama kamu, yang artinya adalah kamu akan lebih fokus kepada diri sendiri, kamu akan fokus kepada impian kamu akan fokus kepada ambisi kamu, dan kamu cukup percaya diri dengan apa yang kamu lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kamu saat ini sedang bekerja di balik layar. Jadi meskipun pekerjaan yang kamu lakukan belum terlihat hasilnya, kamu percaya diri dan kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan. Ini adalah energi dari matahari. Lalu energi Merkurius membuat kamu lebih ingin mendalami apa yang kamu lakukan. Kamu lebih ingin belajar, kamu ingin mengembangkan diri, kamu menjadi lincah dengan ide-ide kreatif kamu. Lalu energi matahari juga membuat kamu lebih menaruh perhatian terhadap penampilan kamu. Kamu mungkin ingin terlihat lebih rapi, ingin memperbaiki penampilan, atau mengubah gaya penampilan kamu. Masih berkaitan dengan awal Mei sampai pertengahan Mei, Venus berada di rumah kedua kamu, yang artinya di sini kamu akan memanjakan diri kamu dengan hal-hal yang nyaman, dengan hal-hal yang elegan, dengan hal-hal yang mewah. Di awal sampai pertengahan bulan Mei ini, kamu mungkin lebih ingin menikmati makanan-makanan yang enak, beli barang-barang branded, dan melakukan segala sesuatu yang membuat kamu nyaman atau yang bisa dianggap sebagai self-reward atau memberi hadiah kepada diri sendiri. Itu adalah energi Venus di rumah kedua. Lalu di pertengahan Mei sampai akhir Mei, Matahari dan Merkurius masuk ke rumah kedua kamu. Yang artinya di situ topik kehidupan kamu akan berganti. Yang awalnya menaruh perhatian terhadap diri sendiri, sekarang berganti topik menjadi mengenai keuangan. Kamu akan menaruh perhatian lebih terhadap isu-isu keuangan. Kamu mungkin akan belajar bagaimana cara mendapat uang lebih, bagaimana cara mendapat penghasilan dari berbagai sumber. Kamu juga mungkin belajar mengenai perpajakan dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu, energi matahari bisa mendatangkan keberuntungan atau halangan. Keberuntungan atau halangan ini bisa datang dari otoritas. Kamu mungkin mendapat hadiah dari seseorang yang berotoritas, atau bisnis kamu mungkin dipermudah oleh orang yang berwenang, atau bisa juga sebaliknya. Kamu malah dihalangi, bisnis kamu mandat, atau menghadapi berbagai rintangan. Ini semua tergantung natal chart kamu. Lalu energi matahari di rumah kedua bisa membuatmu cenderung ingin berfoya-foya. Atau bisa juga kamu ingin membeli barang mewah, barang branded untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Beruntungnya di sini ada energi Merkurius. Energi Merkurius sendiri membuat kamu menjadi lebih menggunakan logika dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya, kamu sebenarnya ingin membeli sesuatu yang branded, yang mewah untuk meningkatkan rasa percaya diri atau harga diri kamu. Cuman energi Merkurius seolah-olah, buat apa ya beli barang ini ya? Guna aja juga enggak, yang ada cuman buang-buang uang. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi di awal sampai pertengahan Mei. Lalu selanjutnya mengenai kehidupan asmara. Pertama-tama di awal sampai pertengahan Mei, Venus berada di rumah kedua kamu. Yang artinya adalah ucapan kamu cenderung lebih manis dan persuasif. Ini adalah senjata utama kamu dalam membangun hubungan asmara. Jadi buat kamu yang masih single, kamu bisa memanfaatkan ucapan kamu, cara kamu berbicara, karena pada fase ini perkataanmu cenderung lebih manis, jadi lebih enak didengar dan lebih mudah memikat perhatian lawan jenis. Lalu di pertengahan sampai akhir Mei, Venus berada di rumah ketiga kamu, yang artinya di sini atmosfer cinta kamu cenderung lebih empati, lebih imajinatif, dan cenderung ingin menghabiskan waktu dengan pasangan atau keluarga kamu. Jadi untuk teman-teman Taurus yang sudah memiliki pasangan, di bulan Mei ini cocok bagi kalian untuk bermesra-mesraan, cocok untuk memperkuat hubungan asmara kalian. Cuman sebagai catatan, tanggal 21 sampai 22 dan tanggal 28 sampai 29, planet Venus yaitu planet cinta membentuk aspek square dengan Neptunus dan Saturnus. Yang artinya di sini kamu bisa terlalu imajinatif. Mungkin kamu atau pasangan kamu menganggap salah satu pihak tidak realistis, menuntut hal-hal yang tidak masuk akal, atau menuntut hal-hal yang terlalu melelahkan. Lalu energi Saturnus juga bisa membuat kamu menjadi terlalu serius, membuat kamu sulit menerima hal-hal yang sifatnya spontan, membuat kamu lebih fokus kepada pekerjaan kamu. Pada fase ini, kamu bisa saja menjauh dari sifat-sifat yang bersifat emosional. Jadi di pertengahan sampai akhir Mei ini, kamu perlu memperhatikan energi-energi semacam ini yang dapat mengganggu hubungan kamu. Jadi itu horoskop Taurus di bulan Mei. Selanjutnya kita akan masuk ke zodiak Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Mei ini energinya cocok untuk istirahat dan refleksi diri. Kenapa? Karena di bulan Mei ini, terutama awal bulan sampai pertengahan Mei, Matahari dan Merkurius berada di rumah ke-12 kamu, yang artinya kamu cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Kamu menjadi gampang lelah karena aktivitas sosial. Selain itu, pada fase ini juga cocok untuk merencanakan strategi keuangan, investasi, dan refleksi diri. Jika kamu sebelum-sebelumnya merasa cara-cara kamu dalam bekerja atau mencari uang tidak efektif, maka ini adalah waktu yang tepat untuk merenung sejenak dan memikirkan apa cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada fase ini, kamu juga cenderung menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan masa depan kamu. Kamu menjadi lebih memikirkan karir seperti apa yang aku jalani di masa depan. Kamu juga mungkin memikirkan bagaimana cara melewati masa pensiunmu.
Selain itu pada fase ini juga cocok untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan di masa lampau. Jadi misalnya kalau kamu di masa lalu ada pekerjaan yang terhenti karena kamu mungkin belum siap, kurang percaya diri, kurang sumber daya, atau mungkin karena malas, ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda tersebut. Selain itu di fase ini kamu juga bisa menemukan rahasia atau berbagi rahasia. Karena pada fase ini mungkin orang-orang terdekat kamu akan curhat ke kamu mengenai rahasia-rahasia mereka. Atau sebaliknya, kamu yang curhat kepada teman-teman dekat kamu mengenai rahasia-rahasia yang kamu miliki. Sebagai catatan, pada fase ini kamu juga perlu berhati-hati dalam berargumen. Karena ada kecenderungan kamu lebih ngotot dan keras kepala terhadap opini kamu, terhadap ideologi kamu, terhadap keyakinan kamu. Setelah pertengahan Mei sampai akhir Mei, Matahari dan Merkurius masuk ke rumah satu, yang artinya adalah hasil refleksi dari kamu satu persatu akan mulai dieksekusi. Kamu keluar dari zona istirahat kamu, dan kamu menjadi lincah dan mulai aktif kembali dalam beraktivitas maupun dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan. Pada fase ini, cara kamu berbicara menjadi lebih energik dan lebih kreatif. Selain itu, pada fase ini, kamu juga ingin tampil lebih muda. Bukan soal penampilan saja, tapi cara berpikir dan perilaku kamu juga cenderung seperti anak muda yang lincah dan menghibur orang-orang di sekitar kamu. Selanjutnya mengenai kehidupan asmara. Di awal sampai pertengahan Mei, energi kamu cenderung mudah memikat perhatian orang lain. Hal ini karena Venus kamu berada di rumah ke-1, yang artinya adalah kamu mempunyai ketertarikan untuk berpenampilan lebih menarik, lebih muda, lebih rapi, lebih cantik, atau lebih ganteng. Dan pada fase ini, ucapanmu cenderung lebih manis dan persuasif. Pada fase ini juga, kamu cenderung lebih genit. Kamu membutuhkan variasi dalam berbagai hal, sehingga kamu lebih ekspresif dalam menyampaikan perasaanmu dan menunjukkan sikap manis dan lembut kepada orang lain. Jadi buat kalian yang masih single, ini adalah fase yang tepat untuk berkenalan dan memulai suatu kisah asmara. Tapi buat yang sudah memiliki pasangan, kamu perlu berhati-hati. Karena sekali lagi, kamu sedang berada di fase yang ingin riang bergembira. Kamu menjadi lebih genit, mudah menarik perhatian orang lain, dan perkataanmu juga bisa secara tidak sengaja seperti menggoda orang lain. Jadi buat kamu yang sudah memiliki pasangan, kamu perlu menaruh perhatian terhadap sikap ekstrovert kamu. Selain itu pada pertengahan sampai akhir Mei, Venus berada di rumah kedua kamu, yaitu di Cancer. Yang artinya di sini kamu cenderung lebih berinisiatif dalam memanjakan dan menyenangkan orang lain, terutama pasangan kamu dan keluarga kamu. Di sini mungkin kamu lebih berinisiatif mentraktir makanan ke pasanganmu atau memanjakan pasangan dan keluarga kamu. Selain itu sebagai catatan, pada tanggal 21 sampai 22 dan 28 sampai 29, Venus membentuk aspek square dengan Neptunus dan Saturnus, yang artinya di sini bisa saja ada tuntutan-tuntutan yang dirasa tidak masuk akal dan tidak realistis. Jika hal ini terjadi, bisa saja terjadi kerenggangan dalam hubungan asmara kamu. Jadi itulah horoskop Gemini di bulan Mei. Selanjutnya zodiak Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun, Moon, atau Ascendant, di awal Mei ini kumpulan planet masih berada di rumah ke-10 dan rumah ke-11 kamu. Di rumah ke-10 ada Saturnus dan Mars. Artinya adalah di bulan ini kamu akan super sibuk. Sibuk dengan pekerjaan kamu, sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, dan yang semakin berat adalah tantangan tersebut bisa saja datang secara tiba-tiba dan perlu diselesaikan secepat-cepatnya. Pada fase ini, kamu perlu berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan atasan. Karena biasanya apa yang diucapkan atasan, suka atau tidak suka, sempat atau tidak sempat, kamu harus melakukannya. Jadi apapun tugas atau perintah yang diberikan oleh atasan, mau tidak mau harus melakukannya dengan sesegera mungkin. Pada fase ini juga, konflik dengan atasan bisa rentan terjadi. Oleh karena itu, kamu perlu mempersiapkan mental kamu. Selanjutnya mengenai rumah ke-11. Di rumah ke-11, ada Matahari dan Merkurius yang bertahan di sana pada awal bulan Mei sampai pertengahan bulan Mei. Itu artinya adalah akan ada banyak acara gathering, berkumpul bersama, acara kantor, dan acara-acara tersebut biasanya bukan hanya sekedar berkumpul bersama dengan teman kantor saja, tetapi juga bertemu dengan orang-orang yang jarang kamu temui. Dan orang-orang tersebut memiliki jabatan atau memiliki pengaruh yang kuat. Jadi kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk memperluas koneksi kamu. Terlebih lagi Matahari dan Merkurius juga sedang berada di Taurus. Itu artinya kamu memiliki ketertarikan terhadap topik-topik yang berkaitan dengan keuangan, masa depan, dan bisnis. Jadi bisa saja pengetahuan kamu dan cara berpikir kamu dapat dipengaruhi oleh orang-orang berpengaruh yang kamu temui. Selain itu karena di sini ada energi matahari, kamu bisa saja menjadi pusat perhatian. Mungkin kamu harus berpidato di depan umum. Mungkin juga kamu harus memimpin sebuah acara atau sebuah kelompok dalam suatu proyek tertentu. Selanjutnya di pertengahan Mei sampai akhir Mei, Matahari dan Merkurius berpindah di rumah ke-12. Dan di rumah ke-12 juga sudah ada Uranus. Ini artinya adalah kamu cenderung ingin menarik diri dari kehidupan sosial. Kamu mudah merasa lelah dengan kehidupan sosial. Lalu pada fase ini, kamu juga cenderung lebih sensitif. Kamu mungkin merasa kehidupan ini terasa berat. Orang-orang tidak mengerti kamu. Beban pekerjaan selalu diberikan kepadamu. Jadi di sini kamu bisa cenderung lebih overthinking. Bisa saja kamu merasa dizolimi, tidak dipahami, atau merasa diperlakukan tidak adil.
Tapi kabar baiknya, fase ini sangat cocok untuk beristirahat dan bersinggungan dengan hal-hal spiritual. Jadi mungkin saja kamu ingin belajar agama, kamu lebih ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu bertemu dengan tokoh agama, atau mungkin kamu ingin belajar astrologi atau hal-hal spiritual lainnya. Pada fase ini, beristirahat dan hal-hal yang dapat menenangkan pikiran sangatlah penting bagi kamu, karena ini bisa menjadi obat dari segala macam tekanan hidup atau kegiatan sosial yang kamu lalui pada awal bulan Mei ini. Selanjutnya mengenai asmara. Di awal Mei, Venus berada di rumah ke-12 kamu. Itu artinya kamu cenderung lebih tertutup. Jadi pada fase ini, percintaan bukanlah tema utama kehidupan kamu, karena kamu di sini cenderung lebih pemalu dan sikapmu kurang terbuka dalam hal percintaan. Meskipun kamu menyukai seseorang pun, kamu mungkin akan lebih memilih cinta dalam diam. Tapi pada pertengahan Mei sampai akhir Mei, energinya cenderung lebih baik. Kamu lebih percaya diri, kamu lebih berani menampilkan diri, kamu juga memiliki daya tarik yang lebih kuat, dan kamu cukup percaya diri dalam petualangan asmara. Jadi buat kamu yang masih single, pertengahan Mei sampai akhir Mei, energinya semakin baik untuk permasalahan percintaan. Jadi kamu bisa memanfaatkan periode tersebut untuk berani menampilkan diri dan mencari cinta kamu. Selanjutnya zodiak Leo. Untuk teman-teman Leo Sun, Moon atau Ascendant, tema kehidupan kamu di bulan Mei ini adalah karir, citra publik, relasi, dan ideologi atau pikiran. Pertama-tama kita akan membicarakan kumpulan planet di rumah ke-9. Rumah ke-9 adalah rumah ideologi, pikiran, dan wawasan. Mars, Saturnus, dan Neptunus sedang berada di rumah ke-9 kamu. Itu artinya kamu mempunyai hasrat yang kuat untuk menyampaikan ideologi, pikiran, dan prinsipmu. Pada fase ini, kamu cenderung lebih agresif dalam menyampaikan pendapat. Karena sikap kamu yang cenderung lebih agresif dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan prinsip, kamu mudah menarik konflik. Orang yang tidak sependapat denganmu bisa langsung menyerang balik ideologi atau prinsip kamu. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa mendapat dukungan secara masif. Tentunya jika apa yang kamu sampaikan bisa diterima dan disetujui oleh banyak orang. Jadi pada fase ini, kamu mudah sekali dijudge. Baik itu kamu dijudge sebagai orang yang cerdas dan berwawasan, ataupun juga kamu bisa dijudge sebagai orang yang radikal. Jadi jangan kaget pada fase ini jika kamu tiba-tiba mendapat dukungan yang banyak atau tiba-tiba mendapat kritikan-kritikan yang sangat tajam. Lalu selanjutnya mengenai rumah ke-10. Di awal bulan Mei sampai pertengahan Mei, Matahari dan Merkurius berada di rumah ini. Itu artinya karir dan citra publik menjadi sorotan. Pada fase ini, kamu menjadi lebih percaya diri dalam memamerkan citra kamu. Kamu juga dengan percaya diri memamerkan keahlian, status, dan kemampuan kamu. Di saat yang sama, kamu juga memiliki potensi mendapatkan kenaikan jabatan atau promosi. Jadi ini adalah momen yang tepat bagimu untuk unjuk gigi. Di sisi lain, mengenai pekerjaan, kamu juga cenderung sibuk. Sibuk mendapatkan tugas dari atasan atau figur ayah. Pada fase ini, atasan atau pihak-pihak otoritas cenderung mempercayaimu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kamu bisa memanfaatkan peluang ini untuk tampil menunjukkan kemampuanmu dan kapabilitasmu. Lalu mulai pertengahan Mei sampai akhir Mei, Matahari dan Merkurius akan pindah ke rumah ke-11. Artinya adalah tema kehidupanmu berpindah ke rumah relasi. Jadi ini bisa diartikan akan ada banyak acara gathering. Dan pada acara ini, kamu juga bisa bertemu dengan orang yang unik dan berpengaruh. Orang-orang tersebut bukan hanya memiliki status dan jabatan, tapi mereka juga memiliki latar belakang dan cara berpikir yang unik yang jarang kamu temui. Lalu selanjutnya mengenai kehidupan asmara. Di bulan Mei ini, energi asmara sedang menyala. Artinya, peluang asmara sangat kuat pada bulan Mei ini. Di awal bulan sampai pertengahan Mei, Venus berada di rumah ke-11 kamu. Itu artinya, kamu akan menjadi pusat perhatian publik. Mungkin mereka akan memuji penampilanmu, bisa juga memuji cara kamu berbicara, atau memuji pencapaianmu. Selain daya tarik kamu yang kuat dan menjadi pusat perhatian, kamu juga berkesempatan berkenalan dengan orang-orang yang beragam. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, orang-orang tersebut memiliki latar belakang dan pemikiran yang unik. Lalu pada pertengahan Mei, Venus akan bergerak menuju rumah ke-12 kamu, yaitu di Cancer. Pada fase ini, energi asmara cenderung lebih hangat. Kamu mungkin juga berinisiatif dalam memberikan perhatian kepada pasanganmu. Kalian saling menunjukkan cinta dan berbagi perhatian terhadap satu sama lain. Di saat yang sama, kalian menjadi lebih sensitif dan lebih peka terhadap perasaan satu sama lain. Jadi ini adalah momen yang baik untuk mengekspresikan cinta dan memperkuat hubungan asmara. Jadi itu adalah horoskop Leo di bulan Mei. Selanjutnya Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun, Moon, atau Ascendant, tema kehidupan kamu di bulan Mei ini adalah edukasi, hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri, karir, dan citra publik. Pertama-tama, awal sampai pertengahan Mei, Matahari dan Merkurius berada di rumah ke-9 kamu, dan Venus dan Uranus berada di rumah ke-10 kamu. Itu artinya, hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri menjadi topik utama kehidupan kamu di bulan Mei ini. Misalnya, kamu ingin jalan-jalan ke luar negeri, kamu ingin liburan ke luar negeri, atau kamu mungkin saja melakukan dinas ke luar negeri.
Jika kantor atau tempat kamu bekerja adalah perusahaan multinasional, bisa saja kamu berurusan dengan pihak-pihak luar negeri. Konteks luar negeri ini tidak hanya mengenai pekerjaan atau liburan, tetapi kamu mungkin saja berencana ingin kuliah di luar negeri, atau mungkin kamu akhir-akhir ini sering melihat promo-promo perjalanan ke luar negeri, atau kamu sendiri jangan-jangan sudah berada di luar negeri. Jadi itulah energi rumah ke-9, yaitu hal-hal yang berkaitan overseas, luar negeri, atau juga wawasan. Lalu mengenai Venus dan Uranus di rumah ke-10, Venus memberikan keharmonisan terhadap figur otoritas, atasan, dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh. Jadi pada fase ini, kamu mungkin saja mendapatkan kepercayaan oleh atasan kamu. Kamu mungkin akan dikasih tugas-tugas yang tidak biasa. Tugas-tugas tidak biasa ini disebabkan oleh energi Uranus. Uranus sendiri adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, dan bisa datang secara tiba-tiba. Jadi untuk teman-teman Virgo di bulan Mei ini, pasti kamu bisa merasakan tekanan pekerjaan. Kamu merasa tertekan dengan pekerjaan karena kamu adalah tipe orang yang detail-oriented dan fokus terhadap satu hal. Sedangkan energi saat ini adalah energi yang tidak bisa diprediksi. Kamu mungkin mendapat pekerjaan secara tiba-tiba dan harus diselesaikan secepatnya, atau bisa juga kamu diberikan pekerjaan yang banyak, jadi kemampuan multitasking kamu sedang diuji. Lalu pertengahan Mei sampai akhir Mei, Matahari dan Merkurius berada di rumah ke-10 kamu. Itu artinya citra publik kamu menjadi lebih baik. Kamu dianggap sebagai orang yang sangat profesional, kamu digambarkan sebagai sosok yang dapat diandalkan, kamu juga menjadi orang kepercayaan di tempat kerja kamu. Dengan dukungan dan kepercayaan dari atasan dan figur-figur otoritas, kamu di sini bisa menjadi lebih percaya diri. Kamu berani mencoba hal-hal baru. Kamu juga berani mencoba menggunakan metode baru untuk menyelesaikan suatu hal. Tapi tetap saja, Virgo adalah zodiak yang lebih menyukai kestabilan, sesuatu yang dilakukan sehari-hari dan fokusnya kepada satu hal. Sedangkan pada fase ini, tugas tidak biasa bisa datang kepada kamu. Jadi di sini ada pressure atau tekanan kepercayaan, tekanan tugas, dan tekanan kewibawaan. Kamu seolah-olah dipaksa untuk menjadi problem solver atau dianggap sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah. Lalu mengenai kehidupan asmara. Di awal bulan sampai pertengahan Mei, Venus berada di rumah ke-10 kamu. Pada fase ini, kamu punya keharmonisan dengan figur atasan, otoritas, atau pihak berwenang. Meskipun energi Venus memberikan keharmonisan atau peluang asmara terhadap figur-figur tersebut, tetapi di sini ada energi matahari di rumah ke-10 dan Saturnus di rumah ke-8. Jadi pada fase ini, kamu cenderung lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu di pertengahan sampai akhir Mei, kehidupan asmara cukup membaik karena di sini Venus memasuki rumah ke-11, yang artinya kehidupan relasi kamu akan membesar. Jadi percintaan atau asmara bisa saja datang dari relasi, bisa saja datang dari suatu komunitas, dan bisa saja datang dari orang-orang yang tak terduga, orang-orang yang belum pernah kamu temui, dan orang-orang tersebut memiliki pemikiran yang sangat unik, dan bisa saja orang-orang tersebut mendekati kamu dengan cara yang tidak biasa dan tak terduga. Jadi ada semacam keunikan, keanehan, bahkan ketidaklaziman. Namun di pertengahan sampai akhir Mei ini, sebenarnya energi asmaramu bukanlah sesuatu yang menggebu-gebu atau yang berapi-api, tetapi cenderung lebih tenang, stabil, dan lebih hangat. Jadi buat kamu yang sudah memiliki pasangan, ini adalah fase yang baik untuk memperkuat keharmonisan dan kemesraan kehidupan asmara kamu. Pada fase ini, kamu bisa lebih mesra dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang belum pernah kamu lakukan. Misalnya muncul ide-ide kreatif atau keinginan melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan dengan pasangan kamu. Intinya pada fase ini, kalian bisa saling berbagi momen, berbagi kasih sayang, dan menghabiskan waktu dengan cara-cara yang hangat dan unik. Jadi itulah horoskop Virgo di bulan Mei. Selanjutnya, zodiak Libra. Untuk teman-teman Libra Sun, Moon, atau Ascendant, energi saat ini berfokus pada wilayah, hubungan, wawasan, perjalanan jarak jauh, krisis, dan transformasi. Pertama-tama, kita akan berbicara mengenai relasi. Rumah ketujuh kamu, yaitu rumah relasi, diisi oleh planet Mars, Saturnus, dan Neptunus. Itu artinya, hubungan kamu dengan orang lain akan menjadi intens. Hubungan di sini itu hubungan apa? Hubungan di sini itu bisa hubungan kontrak kerja, bisa hubungan kerjasama, dan juga bisa hubungan pernikahan atau suami istri. Mars di rumah ketujuh memberikan intensitas, yang artinya di sini bisa terjadi perselisihan. Kamu mungkin merasa hubunganmu dengan orang tersebut menjadi menjengkelkan, atau kamu bisa merasa ada seseorang yang sengaja ingin membuatmu marah. Ditambah lagi, di sini juga ada energi Saturnus. Energi Saturnus sendiri adalah cobaan atau tantangan. Jadi bisa dibayangkan rumah ketujuh kamu, rumah relasi, orang-orang di sekitarmu semakin agresif, semakin terbuka, semakin belak-belakan. Ditambah lagi, energi Saturnus memberikan ujian. Jadi tidak heran bagi kamu yang berzodiak Libra, di bulan Mei ini kamu cenderung lebih sensitif dan gampang marah, karena banyaknya tekanan dari orang-orang di sekitarmu. Saturnus memang memberikan cobaan dan ujian, tetapi jika kamu mampu melewatinya, hasilnya akan sangat manis. Lalu karena perselisihan hubunganmu dengan seseorang, ini bisa saja menciptakan krisis dan transformasi. Karena di sini rumah ke-8 kamu diisi oleh Matahari dan Merkurius. Ditambah lagi pertengahan Mei, Mars akan masuk ke rumah ke-8 kamu. Itu artinya topik pembicaraan serius akan meningkat. Misalnya,
Adanya tuntutan untuk meminta kejelasan situasi dan kejujuran yang ditutup-tutupi. Misalnya, mengenai warisan, pembagian untung dan hutang. Karena rumah ke-8 artinya adalah krisis dan transformasi. Dan uang kemitraan atau uang dalam jumlah besar termasuk di dalamnya. Intinya rumah ke-8 adalah rumah yang sangat memberikan impact atau pengaruh yang sangat besar. Jadi di bulan Mei ini pasti ada suatu kejadian besar yang mempengaruhi kehidupanmu secara signifikan. Selanjutnya mengenai topik wawasan dan perjalanan jauh. Di pertengahan sampai akhir Mei, Matahari dan Merkurius berada di rumah ke-9 kamu. Itu artinya kamu tertarik untuk memperluas wawasanmu. Kamu menjadi lebih gampang penasaran dan ingin tahu mengenai berbagai hal, bahkan di luar topik profesionalmu. Kamu di sini juga mungkin saja melanjutkan kuliah ke luar negeri, karena rumah ke-9 adalah rumah perjalanan jauh atau luar negeri. Jadi bisa saja kamu pergi ke luar negeri untuk kuliah, jalan-jalan, dinas, atau meskipun kamu tidak ke luar negeri, tapi topik-topik mengenai luar negeri akan hadir di sekitarmu. Misalnya kamu jadi lebih sering melihat promo-promo traveling, atau kalau kamu bekerja di perusahaan multinasional, kamu akan lebih sering berurusan dengan pihak-pihak luar negeri. Selanjutnya mengenai asmara. Di bulan Mei ini, Venus berada di rumah ke-9 kamu dan Pluto retrograde di rumah ke-5. Jadi mengenai kehidupan asmara, kamu cenderung lebih refleksi diri. Kamu mungkin punya trauma di masa lalu, maka ini adalah fase untuk penyembuhan. Pada fase ini, kamu bisa saja menjadi lebih sering mengingat trauma-trauma kamu di masa lalu. Misalnya di masa lalu kamu, pasangan kamu adalah seseorang yang kasar, tidak hanya secara fisik, melainkan juga dengan perkataan, sehingga menimbulkan perasaan sakit hati yang mendalam. Jadi untuk memberanikan diri menjalin hubungan baru, kamu pun menjadi ragu-ragu. Atau buat kamu yang sudah memiliki pasangan, kamu mungkin menyadari adanya tindakan-tindakan obsesi dari pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu manipulatif, ingin mengontrol kamu, ingin mengendalikan kamu, yang membuatmu berada di situasi yang sulit dan menyakitkan. Di sini bisa saja pikiranmu mulai tersadarkan dan tercerahkan. Karena Venus kamu di rumah ke-9, kamu bisa saja menghindari tekanan atau perselisihan ini ke luar negeri. Dan di luar negeri ini, kamu juga berpotensi bisa saja kamu menemukan kisah asmara kamu. Karena sekali lagi, Venus adalah planet asmara dan rumah ke-9 adalah rumah perjalanan jauh. Jadi potensi asmara itu sangat memungkinkan. Oke, itulah horoskop Libra di bulan Mei. Selanjutnya, zodiak Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun, Moon, atau Ascendant, tema kehidupan kamu pada bulan Mei ini adalah pekerjaan, kesehatan, partnership atau kerjasama, dan transformasi. Pertama-tama kita akan membicarakan rumah ke-6 kamu, yaitu rumah pekerjaan. Saat ini, Mars, Saturnus, dan Neptunus berada di rumah ke-6 kamu. Itu artinya volume pekerjaan kamu akan meningkat. Jadi di bulan ini kamu pasti akan sangat sibuk dengan tumpukan-tumpukan pekerjaan. Lalu dengan adanya energi Mars di rumah ke-6, kamu rentan mengalami konflik dengan rekan kerja. Mungkin rekan kerja kamu bisa jadi lebih egois, bisa lebih keras kepala. Atau jika kamu adalah seorang atasan yang mempunyai karyawan, kamu juga bisa bersitegang dengan karyawan kamu. Mungkin karyawan kamu tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, melanggar SOP, dan sebagainya. Lalu energi Neptunus sendiri memberikan motivasi terhadap hal-hal dalam bidang pelayanan. Jadi jika kamu adalah seorang karyawan di bidang pelayanan, kamu cenderung lebih bersemangat dan termotivasi dalam melayani customer-customer kamu. Lalu hal penting lain yang perlu diperhatikan pada fase ini adalah mengenai kesehatan. Pada fase ini, luka bakar, demam, gores, dan hal-hal yang berkaitan dengan benda tajam atau api bisa sangat rentan terjadi. Selanjutnya mengenai aspek partnership atau kerjasama. Matahari dan Merkurius berada di rumah partnership atau kerjasama, yaitu di rumah ke-7. Pada fase ini, intensitas negosiasi atau kerjasama akan meningkat. Kamu akan mulai memfokuskan pikiran kamu mengenai kerjasama, kontrak, atau melakukan penyesuaian terhadap rekan-rekan bisnis atau rekan kerjasama kamu. Pada fase ini juga kamu cenderung lebih pandai dalam berbicara dan dalam bernegosiasi, sehingga sangat mungkin bagi kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang berpengaruh ini bisa saja tertarik dengan ucapanmu atau dengan cara kamu bernegosiasi. Lalu pada tanggal 19 Mei, Mars bergerak ke rumah ke-7 kamu. Kamu akan lebih energik dan lebih agresif dalam bernegosiasi. Mungkin pada fase ini kamu akan merasa sebuah peluang tidak boleh disia-siakan. Kamu akan lebih berani menampilkan diri, baik itu secara dekatan fisik maupun dekatan negosiasi. Tapi pada fase ini juga, musuh kamu bisa menampakkan diri. Mungkin akan ada seseorang yang akan secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap kamu. Bahkan yang lebih parah, orang-orang yang tidak menyukai kamu akan menganggap kamu sebagai musuh. Dan kamu bisa saja mendapatkan perilaku yang tidak enak, bahkan merugikan bisnis atau reputasi kamu. Pada fase ini, sangat rentan terjadi konflik, baik itu kamu diserang ataupun kamu yang menyerang orang lain. Situasinya akan sangat terasa menyebalkan dan menjengkelkan. Jadi bisa dikatakan di bulan Mei ini, hubungan partnership atau kerjasama atau relasi akan sangat mempengaruhi kehidupanmu. Masih berbicara tentang pertengahan Mei sampai akhir Mei, Matahari Merkurius sudah memasuki rumah ke-8 kamu, yaitu rumah krisis dan transformasi. Jika kita sebelumnya berbicara mengenai partnership atau kerjasama, maka pembicaraan ini akan semakin intens.
Kamu atau pihak lain mungkin akan meminta keterbukaan, meminta rincian, meminta kejujuran yang sejelas-jelasnya. Di sini kamu bisa saja meminta rincian mengenai pembagian keuangan, pembagian keuntungan, atau bahkan pembagian kerugian. Dan pada fase ini, semua orang berbicara mengenai data dan fakta, bukan mengenai perasaan. Lalu pada fase ini juga ada energi Uranus. Kamu bisa menjadi jeli dan menemukan celah atau cara dalam menghadapi situasi yang mandet. Kamu bisa saja mendapatkan ide atau bantuan dari orang lain dengan menggunakan cara-cara yang tak terduga, atau kamu sendiri bisa saja yang tiba-tiba berpikiran revolusioner menggunakan cara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Di sini juga bisa diartikan, kamu bisa saja mengubah strategi keuangan kamu. Misalnya kita berbicara investasi, bisa saja kamu memindahkan uang kamu dalam jumlah besar ke tempat yang menurut kamu lebih menguntungkan. Jadi di rumah ke-8 ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, baik itu uang dalam jumlah besar maupun uang kebersamaan, ini akan terbuka secara terang benderang. Selanjutnya mengenai energi planet penguasa kamu, yaitu Pluto. Pluto saat ini sedang retrograd atau secara visual bergerak mundur dalam ilmu astrologi. Dan ini terjadi di rumah keempat kamu. Artinya adalah adanya perombakan besar-besaran dalam rumah atau rumah tangga kamu. Kamu bisa saja pindah rumah, kamu bisa saja merenovasi atau merombak rumah kamu, atau bisa saja kamu sedang mengevaluasi kehidupan rumah tangga kamu. Mungkin kamu selama ini merasa rumah tangga kamu terlalu toksik, atau kamu selama ini selalu mengalah dan dikendalikan oleh pasangan kamu. Atau mungkin juga sebaliknya, kamu merasa kamu terlalu bosi atau terlalu suka mengatur-ngatur, sehingga kamu merasa adanya ketidakseimbangan dalam rumah tangga kamu. Di sini bisa saja kamu mulai berpikir untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian baru. Entah itu memutus energi negatif atau melakukan penyesuaian besar-besaran. Intinya pada fase ini ada gejolak batin terkait hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau keluarga. Lalu mengenai asmara, energi asmara saat ini lebih condong untuk teman-teman Scorpio yang memiliki pasangan. Jadi pada bulan ini, buat kamu yang sedang mencari pasangan, kamu mudah bertemu dengan orang-orang yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, jika kamu memaksa ingin mencari pasangan, sebaiknya berhati-hati. Kamu perlu mempertimbangkan bibit-bibit bobotnya. Buat yang sudah memiliki pasangan, topik-topik pembicaraan kamu akan semakin mendalam. Kamu akan membicarakan permasalahan hubungan kalian secara intens dan lebih dalam. Pembicaraan kalian bisa menghasilkan dua hal. Yang pertama, kalian bersedia menyesuaikan diri sesuai tuntutan yang telah disetujui, dan hubungan kalian akan semakin hangat dan mendalam. Hasil yang kedua adalah hubungan kalian akan mengalami konflik besar. Kedua belah pihak bisa saja merasakan hubungan ini tidak layak untuk dilanjutkan, jadi bisa saja terjadi perpisahan. Oke, jadi itu adalah horoskop Scorpio pada bulan Mei. Selanjutnya zodiak Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius, Sun, Moon, atau Ascendant, tema kehidupan kamu di bulan Mei ini adalah sorotan publik, pekerjaan, dan kesehatan. Pertama-tama mengenai rumah kelima kamu, yaitu sorotan publik. Di sini terdapat Mars yang bertahan sampai tanggal 19. Artinya adalah kamu mudah sekali menjadi sorotan publik, baik itu karena keinginanmu sendiri ataupun datang secara natural. Pada fase ini kamu menjadi lebih mudah dinotis atau mudah menjadi perhatian. Kamu menjadi lebih lucu, lebih jenaka, dan tindakanmu juga lebih heboh. Jika kamu adalah seorang artis panggung, pada fase ini kamu bisa saja gampang viral. Kamu sendiri juga sangat tertarik terhadap sesuatu yang teatrikal. Kamu bisa memanfaatkan momen ini memperdalam ilmumu dalam bidang teatrikal dengan cara bertanya kepada orang-orang yang ahli atau senior-senior kamu. Dan pada fase ini mereka juga sangat terbuka dan bersedia mengajarimu. Di awal bulan Mei ini, kamu cenderung berani dalam menunjukkan jati diri, tapi di saat yang sama, ego kamu menjadi lebih tinggi. Kamu bisa merasa paling benar, menjadi keras kepala, dan bahkan sikap kamu bisa saja membuat orang lain tidak suka dengan kamu, bahkan membenci kamu. Lalu rumah kelima juga berkaitan dengan cinta dan anak. Jika kamu saat ini sudah memiliki anak, maka pada bulan Mei ini, kamu menjadi lebih aktif dalam berinteraksi dengan anakmu. Kamu sibuk dengan aktivitas-aktivitas anakmu. Kamu sibuk dengan acara-acara anakmu. Bahkan bisa saja kamu menjadi sibuk oleh karena ulah anakmu. Selanjutnya mengenai cinta atau asmara. Di bulan Mei ini, energi cinta lebih mengarah seperti tanggung jawab. Karena di rumah kelima kamu terdapat Saturnus. Jadi pada fase ini, mungkin saja kamu akan menghadapi perselisihan dan kamu sedang berusaha keras untuk menyelesaikan perselisihan ini. Misalnya, kamu berusaha merayu pasanganmu, berusaha membujuk, menenangkan, atau berusaha minta balikan. Perselisihan ini bisa saja disebabkan oleh dirimu sendiri. Karena pada fase ini kamu cenderung lebih memikirkan diri sendiri, gampang marah, dan kurang sabar. Kalau energi Saturnus sangat dominan, maka hubungan asmara kamu bisa cenderung kaku, serius, bahkan bisa saling menggurui. Untuk kamu yang masih single, kamu bisa bertemu dengan seseorang yang berenergi Mars atau Saturnus, yaitu orang yang bertipe atletis, mungkin seorang atlet, akademis, atau seorang ahli atau profesional. Lalu mengenai rumah keenam, yaitu rumah pekerjaan, di sini sudah ada Matahari dan Merkurius. Artinya adalah volume pekerjaan akan bertambah. Pekerjaan yang diberikan kepada kamu akan semakin banyak dan tanggung jawabmu akan semakin bertambah. Dan semua pekerjaan dan tanggung jawab itu harus kamu selesaikan sendirian dan tidak bisa kamu serahkan ke orang lain. Lalu rumah keenam juga berkaitan dengan kesehatan.
Karena aktivitasmu yang sangat padat dan pekerjaan yang sangat banyak, badan kamu bisa saja mulai merasa pegal-pegal. Atau kamu saat ini sedang berkonsultasi dengan dokter, mungkin sedang melakukan perawatan rutin, atau sedang berobat. Kamu mungkin saja rutin minum obat, minum vitamin, dan perawatan-perawatan kesehatan lainnya. Pada pertengahan Mei, Matahari, Merkurius, dan Uranus berada di rumah ketujuh kamu, yang artinya adalah perubahan hubungan atau circle kamu akan terasa sangat cepat. Orang yang dulunya dekat akan menjadi jauh. Sebaliknya, orang yang dulu jauh akan menjadi dekat ke kamu. Dan perubahan circle ini bisa berlangsung cepat dan tanpa kamu sadari. Perubahannya bisa sangat terasa mendadak dan berubah total. Namun perubahan ini lebih mengarah seperti takdir. Karena mungkin saja kamu cenderung lebih dingin, kamu pribadi sendiri ingin menjaga jarak, dan mereka juga menjadi kaku dan menjauh. Selanjutnya mengenai energi rumah ke-8, yaitu rumah uang besar dan transformasi. Pertama-tama, Jupiter sudah berada di rumah ke-8 kamu, dan Venus akan masuk ke sini pada tanggal 19. Artinya adalah, kamu berpotensi mendapatkan uang dalam jumlah besar. Misalnya kamu menang undian, mendapat bonus, atau investasi kamu sangat berhasil. Pada fase ini, kamu seolah-olah mendapat rezeki yang tak terduga. Pada fase ini, kamu bisa saja seperti mendapat durian runtuh. Artinya, rezeki yang datang sangat tak terduga dan sangat besar. Lalu mengenai transformasi. Pada bulan Mei ini, transformasi lebih mengarah ke batin atau spiritual. Jika kamu memiliki trauma, kamu bisa menemukan cara mengobatinya. Kamu bisa menemukan cara mengalihkan pikiran kamu dari trauma tersebut. Kamu juga bisa saja lebih tertarik pada hal-hal spiritual. Misalnya kamu jadi ingin belajar astrologi, psikologi, dan hal-hal metafisika. Selain itu, insting kamu menjadi lebih tajam. Kamu bahkan bisa membaca perasaan orang lain tanpa orang tersebut berbicara. Jadi itulah horoskop Sagittarius di bulan Mei. Selanjutnya zodiak Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn, Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan rumah keempat kamu, yaitu mengenai rumah dan keluarga. Di awal Mei, posisi Mars berada di rumah keempat kamu, yang artinya adalah ada kegelisahan di dalam rumah kamu. Misalnya, orang tua menjadi super sibuk, tampak lelah, atau bahkan dalam keadaan sakit. Atau bisa juga ada perselisihan di dalam rumah kamu. Atau mungkin juga lingkungan di sekitar kamu menjadi lebih berisik. Misalnya ada orang yang renovasi rumah, ada perbaikan jalan di depan rumah kamu, dan sebagainya. Kekhawatiran ini membuatmu sulit bekerja secara maksimal. Kamu sendiri pun tidak bisa curhat untuk meminta bantuan kepada orang lain karena kamu tahu mereka tidak bisa membantu kamu. Dan kamu sendiri pun bukan orang yang suka curhat kepada orang lain. Kamu mungkin secara permukaan terlihat tegar, tetapi kamu sebenarnya menyimpan kekhawatiran. Lalu pada tanggal 19 Mei, Mars masuk ke rumah kelima kamu, yang artinya adalah hidup kamu menjadi ramai dan meriah. Bisa saja kamu mendapat undangan pesta, acara kumpul reunian, atau jika kamu sudah memiliki anak, banyak hal-hal mengenai anakmu yang perlu mendapat perhatian lebih. Misalnya, anak kamu mengikuti suatu acara dan kamu perlu mendampinginya, atau bisa juga terjadi perselisihan antara kamu dan anak kamu. Lalu rumah kelima juga berkaitan dengan percintaan. Untuk kamu yang masih single, ada potensi cinta pada pandangan pertama. Hati kamu mudah berdebar-debar ketika melihat orang yang kamu sukai, kamu menjadi lebih agresif dalam mengejar orang tersebut, dan kamu memiliki hasrat kuat untuk langsung mendapatkan cinta tersebut. Lalu jika pekerjaan kamu adalah seseorang yang tampil di depan umum, kamu bisa memberikan kesan berbeda. Kamu bisa lebih tampil percaya diri, dan orang-orang bisa percaya dan kagum terhadap kamu. Selanjutnya mengenai rumah ke-6, yaitu rumah pekerjaan dan kesehatan. Mulai pertengahan Mei, ada 3 planet di rumah ini, yaitu Merkurius, Venus, Uranus. Artinya adalah, kamu akan mengalami perubahan dalam lingkungan kamu, baik itu lingkungan kerja maupun lingkungan keseharian. Contohnya, perubahan susunan tempat kerja. Misalnya perubahan rekan kerja, perpindahan tempat kerja atau divisi, atau hanya sekedar posisi tempat duduk di mana kamu bekerja. Lalu pada fase ini juga, kamu menjadi lebih sering berkomunikasi dengan rekan kerja. Bisa saja karena perubahan rekan kerja, kamu menjadi perlu mengajari orang baru tersebut. Dan pada fase ini juga, ada potensi kamu bertemu dengan rekan kerja yang unik dan nyeleneh. Intinya pada bulan Mei ini, ada perubahan dalam lingkungan, baik itu lingkungan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya berbicara rumah ketujuh, yaitu rumah pasangan atau partner. Jupiter sudah berada di rumah ketujuh, dan Venus akan masuk di rumah ketujuh pada tanggal 19 Mei. Artinya, ada keberuntungan atau tekanan pada wilayah pasangan atau partner. Pada fase ini, kamu akan merasakan peran pasangan atau partner semakin penting. Kamu menyadari segala sesuatu tidak bisa dicapai seorang diri. Dan pada fase ini, kamu menjadi lebih mengandalkan pasangan atau rekan kerja kamu. Pada fase ini juga, kamu merasakan kebahagiaan dari kolaborasi yang kamu lakukan. Kamu juga memiliki keberuntungan pada bulan Mei ini, yaitu orang-orang cenderung melunak dan bersikap suportif atau mendukung kamu. Meskipun kamu melakukan kesalahan, orang-orang lebih mudah memaafkan kamu. Di bulan Mei ini, dengan Venus dan Jupiter di rumah ketujuh, ini adalah fase yang sangat cocok untuk memulai proyek baru bersama dan juga menikah. Mengenai kehidupan asmara, di bulan Mei ini, energi cinta sangat kuat.
Matahari, Merkurius, Mars berada di rumah kelima kamu. Artinya, pikiran dan tindakan kamu mengarah kepada cinta. Kamu menjadi tertarik dengan cinta, ucapanmu menjadi lebih manis dan menggoda. Bahkan jika kamu tidak mengejar seseorang pun, kamu mudah menarik perhatian banyak orang. Visibilitas kamu sangat kuat, sehingga kamu mudah menjadi sorotan publik. Buat kamu yang masih single, kamu berpotensi bertemu seseorang dengan energi matahari, Merkurius, atau Mars. Misalnya, seseorang yang berusia muda, pintar, atau pandai berbicara. Lalu bisa saja bertemu dengan seseorang layaknya seorang idol atau orang yang punya banyak fans, humoris, dan sangat memikat perhatian publik. Atau bisa saja bertemu dengan seseorang yang berenergi Mars, yaitu orang yang berotot dan atletis. Jadi itulah horoskop Capricorn di bulan Mei. Selanjutnya zodiak Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan hubungan sosial dan relasi interpersonal. Saat ini Pluto berada di zodiak kamu, yaitu Aquarius. Artinya, semua Aquarius sedang memasuki tahap baru dalam hidup atau titik perubahan besar. Tapi perubahan ini adalah sesuatu yang memang kamu inginkan, sesuatu yang terasa wajar bagi kamu. Mungkin sebagian dari kalian sudah mulai melakukan transformasi diri, atau bahkan kamu sudah menjadi versi baru dari dirimu sendiri. Karena Pluto berada di rumah pertama kalian, keputusan-keputusan baru yang dulu pernah kamu ambil tentang hidupmu, sekarang mulai menunjukkan efek baliknya. Hasilnya mulai muncul. Hasil ini akan terlihat sangat jelas antara bulan Mei sampai Oktober, dan kamu akan benar-benar merasakannya. Kamu akan tahu apakah keputusan yang kamu ambil itu benar atau salah, apakah perubahan diri yang kamu lakukan itu tepat atau tidak, apakah jalan hidup ini memang layak untuk terus kamu jalani dan investasikan, atau justru sebaiknya sedikit kembali ke arah sebelumnya. Karena Pluto dalam fase retrograd, ini menjadi sangat penting, karena ini memberikan kamu kesempatan untuk refleksi diri. Lalu topik berikutnya adalah tentang orang-orang di sekitarmu. Mars dan Saturnus sekarang berada di rumah ketiga kalian, yaitu rumah hubungan sosial dan komunikasi. Mars membawa energi yang besar, jadi akhir-akhir ini urusan teman sangat banyak. Misalnya, kamu jadi lebih sering berkumpul dan ngobrol dengan teman, atau kalau ada masalah pertemanan, kamu harus maju membantu atau menjadi orang yang turun tangan lebih dulu. Tetapi urusan teman ini juga membuatmu cukup tertekan, karena di sini ada energi Saturnus. Misalnya, kamu perlu berpergian mondar-mandir atau mungkin harus keluar kota atau keluar negeri karena orang lain, karena tugas, atau karena keadaan yang mengharuskan. Dan semuanya terasa terburu-buru serta tidak terlalu menyenangkan. Jadi kamu bisa merasa sangat lelah dan berat. Rumah ketiga ini juga berhubungan dengan saudara kandung. Jadi kalau ada konflik dengan saudara, konflik itu bisa memanas. Atau seperti contoh sebelumnya, kamu sangat ingin membantu mereka sehingga akhirnya memikul banyak tanggung jawab. Sebenarnya Mars di rumah ketiga masih tidak terlalu buruk. Kamu hanya perlu berbicara lebih berhati-hati dan juga perlu waspada terhadap konflik verbal atau gosip. Mars akan masuk ke rumah keempat pada tanggal 19 Mei. Begitu masuk ke rumah keempat, fokusnya menjadi rumah dan keluarga. Di sisi lain, Matahari dan Merkurius sudah berada di rumah keempat. Artinya akan ada lebih banyak interaksi dengan keluarga atau lebih banyak urusan rumah. Atau kamu jadi ingin menata rumah dengan baik. Aktivitas di rumah juga menjadi lebih banyak. Bisa berkaitan dengan orang tua, rumah, properti, atau pindahan rumah. Ketika Mars masuk ke rumah keempat, aspek rumah akan semakin ramai. Mungkin ada proyek konstruksi di dekat rumah kamu, atau rumahmu sendiri sedang direnovasi. Akan ada lebih banyak pekerjaan fisik sehingga terasa lebih melelahkan. Selanjutnya mengenai planet pelindungmu, yaitu Uranus. Pertama, Uranus membuatmu lebih ingin hidup dengan cara sendiri. Jadi hal-hal yang kamu ingin lakukan terkadang sulit dipahami oleh orang lain. Nilai-nilai yang kamu pegang juga berbeda dari nilai orang lain. Aquarius sekarang punya pola pikir yang berbeda dari orang lain, dan mereka bahagia dengan cara itu. Jadi jangan buru-buru menilai Aquarius aneh. Sebenarnya Aquarius hanya sedang merasa bahagia, dan itu saja sudah cukup. Lalu ketika Merkurius masuk ke rumah kelima, bersama dengan Venus dan Uranus, ini juga berkaitan dengan keberuntungan cinta. Pertama, menurut saya pribadi, dalam hal percintaan, Aquarius akan memiliki pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, dulu sangat peduli dan sangat mengejar sesuatu, sekarang malah bisa melepaskannya. Dulu tidak terlalu peduli, sekarang tiba-tiba merasa sangat peduli. Dulu tidak suka anak kecil, sekarang merasa anak-anak lucu. Dulu tidak ingin pacaran, sekarang jadi ingin pacaran. Atau dulu ingin sekali menjalin hubungan, sekarang malah tidak terlalu menginginkannya. Intinya, Uranus membawa sesuatu yang berbeda. Kamu juga mungkin bertemu tipe gebetan yang tidak biasa. Misalnya, perbedaan usia yang jauh. Bisa saja jauh lebih tua atau jauh lebih muda dari kamu. Atau orang yang tidak pernah kamu pikir bisa tertarik kepadamu, ternyata sangat menyukai kamu. Jadi memang ada keberuntungan asmara, hanya saja bentuknya unik. Tetapi orang tersebut bukan orang dengan kualitas buruk. Justru kualitasnya bagus, nyaman diajak bersama, dan bisa diajak ngobrol dengan nyambung. Dan itu sangatlah penting bagi kamu. Jadi kalau ada seseorang seperti ini, bisa diajak ngobrol, terasa nyaman bersama, memperlakukanmu dengan baik, dan akhir-akhir ini, terutama mulai menunjukkan perhatian atau niat baik terhadapmu, kemungkinan besar dia memang tertarik padamu. Hanya saja belum tentu dia berani mengatakannya secara langsung.
Kamu sendiri mungkin perlu sedikit lebih aktif atau membuka ruang lebih besar agar orang lain bisa mendekatimu. Lalu Venus masuk ke rumah ke-6 pada tanggal 19 Mei. Sementara Jupiter sekarang sudah berada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu berkaitan dengan pekerjaan. Artinya adalah kamu akan sibuk. Kesibukan ini bisa datang dari luar, tapi bisa juga datang dari dirimu sendiri. Misalnya, kamu sibuk karena urusan orang lain. Tapi di sisi lain, kamu juga memberikan tugas dan kesibukan terhadap diri sendiri. Tetapi kalau kamu membuat dirimu terlalu sibuk seperti itu, kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Karena pada saat ini, masalah kesehatan bisa muncul. Sebenarnya mengenai kesehatan ada dua kemungkinan. Jika kamu sedang menjaga kesehatan atau tubuh, misalnya kamu melakukan fitness, maka hasilnya akan terlihat. Tetapi jika kamu mengabaikan kesehatan kamu, maka kamu akan merasakan kelelahan atau tanda-tanda fisik seperti kerutan di wajahmu atau tanda-tanda lainnya. Jadi semuanya tergantung aktivitas dan keseharianmu. Itulah horoskop Aquarius di bulan Mei. Selanjutnya zodiak Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun, Moon, atau Ascendant, pertama, di rumah kedua kalian, yaitu rumah keuangan dan tubuh, terdapat Mars, Saturnus, dan Neptunus. Artinya energi yang kamu terima cenderung menantang dan melelahkan. Belakangan ini, apakah ada sesuatu yang membuat kalian sangat lelah? Jika iya, kalian mungkin perlu aktif mengkonsumsi suplemen, makan makanan bergizi, atau aktif berolahraga. Pada fase ini, jika kalian rela sedikit capek untuk memperkuat diri sendiri, hasilnya akan efektif dan terlihat jelas. Kedua, saya merasa banyak Pisces sekarang sedang berusaha menggenggam arah hidup mereka sendiri, mencoba mengendalikan hal-hal yang ingin kalian kendalikan. Jadi kalian cukup peduli apakah hal yang sedang kalian lakukan sekarang benar-benar hal yang ingin kalian lakukan. Kalau itu memang yang kalian inginkan, kalian akan melakukannya dengan sangat serius dan penuh tenaga. Selain itu, karena Mars ada di rumah kedua, itu juga bisa memberi kemungkinan cedera. Apakah kalian mengalami luka atau cedera? Semoga saja tidak. Tapi poinnya di sini adalah kamu perlu berhati-hati, paling tidak sampai tanggal 19. Karena tanggal 19 Mei, Mars akan keluar dari rumah kedua kamu. Jadi sampai pada saat itu tiba, kalian perlu ekstra hati-hati. Mars pada tanggal 19 akan keluar dan masuk ke rumah ketiga. Sekarang Matahari dan Merkurius juga sudah berada di rumah ketiga. Jadi rumah ketiga kamu sudah sangat aktif. Rumah ketiga yang aktif berarti kamu sudah mulai berpergian, mulai sibuk mondar-mandir, sering pergi ke berbagai tempat, atau urusan saudara kandung membuatmu menjadi sibuk, urusan teman membuatmu lebih sibuk, jadi fokusmu menjadi lebih tertuju pada mereka. Atau ada banyak pertemuan, harus bertemu banyak orang, menghadiri banyak rapat, dan berbicara banyak hal. Tetapi pembicaraan dan komunikasi ini semuanya membawa hasil. Misalnya, kamu akan belajar banyak, wawasanmu terbuka lebih luas, melihat banyak hal baru, dan ada banyak pembelajaran. Lalu pada tanggal 19, Mars juga ikut masuk ke rumah ketiga dan akan tinggal di sana sampai bulan Juni. Mars di sini akan memperkuat energi di rumah ketiga kamu, yang artinya adalah hal-hal terkait perjalanan dinas, berpergian, atau aktivitas yang banyak bergerak, maka semuanya jadi lebih sering bergerak, lebih mendadak, atau lebih punya tujuan tertentu. Ada hal yang membuatmu tiba-tiba langsung pergi atau tiba-tiba ingin meneliti sesuatu, lalu langsung bertindak dan langsung mempelajarinya. Mars di rumah ketiga setelah tanggal 19 juga bisa membuat cara bicaramu lebih blak-blakan. Kemungkinan salah bicara juga menjadi tinggi. Atau orang lain merasa, kok cara kamu ngomong menjadi seperti itu? Kok terdengar agresif sekali ya? Padahal sebenarnya kamu hanya memberanikan diri untuk mengungkapkan hal-hal yang dulu tidak bisa kamu ungkapkan. Dan itu tidak sepenuhnya buruk. Lalu selanjutnya mengenai rumah keempat kamu, yaitu mengenai keluarga dan rumah. Di pertengahan Mei, Matahari dan Merkurius akan masuk ke rumah keempat. Dan di sana sudah ada Venus dan Uranus. Uranus membuat perasaan kamu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keluarga atau rumah menjadi berubah-ubah. Hal-hal yang dulu sangat kamu khawatirkan, sekarang bisa kamu lepaskan. Sebaliknya, hal-hal yang dulu kamu kira tidak akan membuatmu khawatir, sekarang malah membuatmu tidak tenang. Kedekatan atau jarak dengan keluarga juga berubah. Intinya ada sebuah perasaan yang berbeda. Lalu energi Matahari dan Merkurius di rumah keempat membuat fokus kamu tertuju pada rumah dan keluarga. Misalnya, mengurus pindahan rumah, sewa rumah, jual beli properti, atau kamu sedang meneliti soal properti dan real estate. Bahkan ketika ngobrol dengan orang lain, topik rumah terus-menerus muncul. Sampai titik tertentu, kamu akan semakin jelas tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Bahkan sebagian dari kalian mungkin sudah bergerak menuju arah yang kalian inginkan. Menjelang akhir Mei, kamu akan semakin memahami kenapa tiba-tiba kamu bisa mengambil keputusan seperti itu, dan kenapa tiba-tiba muncul dorongan tersebut.